anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu yakin semuanya pasti sehat dan Ibu juga sehat di rumah. Ibu harap anak-anak sekalian juga sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik jika kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kenapa kita harus selalu berdoa kepada Sang Pencipta? Nah, karena kita harus mengucap syukur karena sudah diberikan kesehatan setiap hari dan umur yang panjang dan selalu dikasih napas kehidupan setiap harinya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Nah, tapi kali ini Ibu mengabsen kalian dengan cara online. Nanti silahkan dibuka grup WhatsApp kelas kita dan ditulis nama kalian masing-masing ya. Minta bantuan ayah atau ibu kalian masing-masing untuk membantu kalian dalam melakukan absensi. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Ya, Ibu harap paham ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat kebangsaan kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Di sini Ibu punya videonya, jadi anak-anak sekalian bisa melihat dan mengikuti musiknya ya. Silahkan dinyanyikan dengan bersungguh-sungguh dan semangat. Silahkan dimulai ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akan semangat kebangsaan kita. Jadi, kita harus selalu menjunjung tinggi dengan cara menyanyikan dan mengingat lagu-lagu wajib nasional ataupun nama-nama pahlawannya. Nah, sekarang anak-anak sekalian akan menyaksikan video literasi. Nanti anak-anak sekalian bisa mengetahui apa isi video yang Ibu tayangkan ini. Dan silahkan didengarkan dulu dengan saksama ya. Nanti Ibu akan bertanya tentang isi video yang kalian saksikan ini. Selamat menonton anak-anak.
bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Nah, video tadi bercerita tentang cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, di masa sekarang ini di negara kita sedang terjadi wabah pandemi yang sangat besar. Ada yang tahu apa namanya? Ya, virus corona. Karena ada virus corona, makanya anak-anak sekalian sekarang belajar di rumah, tidak bisa ke sekolah karena harus menerapkan social distancing. Nah, untuk menghadapi virus corona ini, anak-anak sekalian harus tetap menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan yang sehat. Nah, kemudian menghindari kerumunan dan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada yang penting. Terus kalau bertemu dengan orang-orang itu jaraknya harus dijaga ya, tidak boleh berdempet-dempetan seperti biasanya agar kita semua hidup sehat dan tetap aman. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Nah, iya benar sekali, kemarin kita sudah belajar tentang fabel. Ya, dan kemarin judul fabelnya siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali, yaitu tentang bebek yang selalu hidup rukun. Hidup rukun artinya yaitu selalu tolong-menolong dan bergotong royong. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita semua, di sini Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan tepuk semangat. Gerakannya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Nah, silakan diikuti ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, anak-anak sekalian dapat memahami isi dongeng yang Ibu sampaikan dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, anak-anak sekalian dapat menentukan isi dongeng dengan tepat. Yang ketiga, dengan menulis kembali isi dongeng, anak-anak sekalian dapat memahami isi dongeng dengan benar. Dan yang keempat, dengan kegiatan dan yang keempat, anak-anak sekalian mampu menentukan sikap terhadap sahabat atau teman. Yang kelima, dengan membagi gambar, anak-anak sekalian dapat menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dan yang keenam, dengan mengamati teks yang disajikan, anak-anak sekalian dapat memahami tentang bunyi panjang dan bunyi pendek. Dan yang terakhir, dengan mengamati teks dan penjelasan yang Ibu berikan, anak-anak sekalian dapat bernyanyi dengan nada bunyi panjang dan bunyi pendek. Adapun tema kita pada hari ini yaitu tema 7 tentang kebersamaan. Subtema yang pertama yaitu kebersamaan di rumah dan pembelajaran ke-6. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tayangkan berikut ini. Nah, gambarnya adalah tentang gambar keluarga Siti. Seperti ini ya gambarnya. Ibu meminta anak-anak sekalian mengamati gambar ini dan menjawab. Jika sudah kalian mengamati, Ibu meminta kalian menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Silakan diingat ya. Pertanyaan yang pertama, apa kegiatan yang dilakukan di rumah Siti? Dan yang kedua, apa yang kalian temukan dari gambar yang sudah kalian amati tadi? Jika kalian sudah menjawab, nanti jawabannya bisa dikirim di grup kelas kita dengan mencantumkan nama kalian masing-masing. Jangan lupa minta bantuan kakak, abang, ayah, atau bunda kalian ya. Jika kalian tidak bisa mengirimnya dengan sendiri. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, sekarang Ibu meminta kalian semua
dengarkan video dongeng tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Nah, kalian harus benar-benar memperhatikan isi videonya ya. Nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Diperhatikan ya. Selamat menonton. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari-nari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama, kemudian para semut mengerubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati buah apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri! Pencuri! Pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enaknya berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan sesuatu rencana pada semut. Sontak, setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya bukan marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa, beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu apa yang aneh dengan para semut itu. Dilihatnya Sang Kancil sedang dikerumuni para semut-semut sambil berbicara sesuatu.
Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya, para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu bahwa buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menyebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dan dalam bertindak maupun berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat, biar dia tidak mencurinya lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya, sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Nah, bagaimana videonya? Sudah kalian tonton kan? Nah, sekarang ibu meminta kalian semua untuk menuliskan kembali isi dongeng yang sudah kalian tonton tadi. Nah, menuliskan kembali di sini bukan harus semuanya ya, tapi secara ringkas. Tadi judulnya apa dan menceritakan tentang apa dan siapa-siapa saja tokohnya. Seperti itu ya. Nanti jawaban yang sudah kalian jawab bisa dikirimkan ke grup kita kembali dengan cara tugas. Ini adalah tugas yang kedua ya. Nanti tugas yang kedua dan dicantumkan nama kalian masing-masing. Sampai di sini paham? Nah, sekarang perhatikan apa yang akan ibu tanyakan. Sikap seperti apa yang harus dikembangkan terhadap teman atau sahabat kita? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Satu adalah harus saling tolong-menolong. Dan yang lainnya, yang kalian jawab semua tadi benar. Nah, di sini ibu sudah ada mencatat beberapa poin sikap yang harus kalian lakukan terhadap sahabat atau teman kalian. Ibu harap kalian bisa melihatnya ya. Untuk sikap yang pertama yaitu adalah saling tolong-menolong. Nah, sesama teman itu harus saling tolong-menolong dan membantu. Kalau teman kalian sedang susah, harus dibantu ya sebisa kita. Dan yang kedua yaitu saling menghargai. Nah, contohnya ini kan baru hari Lebaran. Kemarin teman-teman kita yang muslim berpuasa. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus menghargai mereka dengan cara tidak makan atau minum di hadapan teman yang sedang berpuasa. Yang ketiga, tidak boleh berkelahi. Nah, ini sering terjadi pada anak laki-laki. Anak laki-laki suka berantem atau anak perempuan juga bisa. Nah, sebagai teman yang baik, tidak boleh saling berantem dan tidak boleh saling memaki. Yang keempat, yaitu membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, seperti yang tadi, jika teman kalian butuh bantuan kalian dalam meraup pensil, membelikan makanan, jika kalian bisa melakukannya, silahkan dilakukan dengan ikhlas. Nah, dan yang kelima yaitu saling mengasihi. Ini artinya kalian sebagai teman yang baik harus saling mengasihi dan menyayangi serta mencintai satu sama lain.
Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak sekalian untuk menjawab soal latihan yang ada di buku kalian. Nanti silahkan diperhatikan bukunya ya. Di situ ada soal tentang hidup rukun. Nah, ada 4 gambar ya, seperti ini. 4 gambar, nanti 4 gambar itu kalian jawab sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan. Jawabannya juga nanti bisa dikirim melalui WhatsApp ya. Nanti untuk semua soal itu Ibu tunggu sampai batas maksimalnya jam 10 ya. Jam 10 malam anak-anak. Diingat, tidak boleh lewat dari situ ya. Kemudian sekarang Ibu mau bertanya, di rumah siapa ada jam beker? Ada yang tahu itu jam beker atau jam alarm? Dan siapa yang tahu bunyi jam beker itu seperti apa? Nah, iya, bunyinya adalah tret tret. Itu adalah jam yang membangunkan kalian setiap paginya ya, pastinya. Nah, kemudian siapa yang pernah mengetok pintu? Pasti semuanya pernah. Suaranya seperti tok 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 gitu ya, bunyi suara mengetok pintu. Nah, kalau tadi suara jam beker itu berbunyi seperti tret, 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 dia berbunyi sangat panjang dibandingkan dengan bunyi ketok pintu yang tok, 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 tok tadi ya. Nah, jadi sampai di situ anak-anak bisa tidak memahami bunyi panjang dan bunyi pendek. Ibu harap bisa ya. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak sekalian untuk menulis di buku kalian atau silahkan dipikirkan di lingkungan sekitar kalian benda apa yang bunyinya pendek dan benda apa yang bunyinya panjang. Ya, bisa contohnya seperti kalau bunyi panjang itu seperti jika kita menelepon suaranya tut tut seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dan bunyi pendek itu bisa seperti jika ada yang sedang mengetok palu, bunyinya seperti tok 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 gitu. Hampir sama seperti bunyi mengetok pintu tadi. Nah, sampai di sini paham masalah bunyi panjang dan bunyi pendek? Ibu harap paham ya. Nah, sekarang di sini untuk lebih meningkatkan pemahaman anak-anak sekalian tentang bunyi panjang dan bunyi pendek, di sini Ibu menayangkan sebuah lagu yang berjudul Ayamku. Anak-anak sekalian bisa mengikuti ya sesuai dengan nadanya yang sudah ditentukan di video ini. Selamat mencoba anak-anak Ibu. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Oh, 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 mencari makan. Oh, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Oh, 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 mencari makan. Nah, bagaimana tadi lagunya? Enak kan? Suara ayam kok 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 seperti itu. Sangat lucu ya. Nah, Ibu harap sampai di sini tentang masalah bunyi panjang dan bunyi pendek anak-anak sekalian bisa memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup kita. Nah, tadi kita ada membaca tentang dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung. Nah, di situ tadi ada cicak yang mencuri apel dari si kancil. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki apel. Ada berapa apel ini? Ayo silahkan kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 apel. Nah, anak-anak, apel yang 12 ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian atau yang disebut dengan pecahan setengah. Silakan diperhatikan ya.
Tadi ini dari sini ayo kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya juga berarti ada 6 ya. Sekarang ibu di sini punya gunting. Ibu akan menggunting ini menjadi 2 bagian. Seperti ini ya. Nah, tadi kan ini utuh 12 ya. Sekarang ibu bagi menjadi 2. Berarti dibagi menjadi 2 hasilnya 1, 6, dan satu lagi juga 6. Ini anak-anak sekalian paham tentang pecahan setengah? Ibu harap paham ya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah membagi apel ini menjadi 2 bagian, sekarang kita akan menjadi 3. Bagi 3 ya. Sekarang atau dalam pecahan disebut dengan 1/3. Ibu akan potong lagi ya. Seperti ini dipotong. Ibu akan potong lagi ya. Ini untuk bagian yang pertama. Dan untuk bagian yang kedua. Nah, apel yang berjumlah 12 tadi sudah ibu bagi menjadi 3 bagian atau setara dengan pecahan 1/3. Jadi masing-masing hasilnya 4. Kalau tadi hasilnya yang bagi 2, 6. Sampai di sini untuk pecahan 1/3 paham anak-anak? Ibu harap paham ya, dan bisa juga nanti dicontohkan di rumahnya masing-masing. Dan untuk yang terakhir, di sini kita akan membagi ini menjadi 4 bagian atau setara dengan pecahan 1/4. Nah, anak-anak, 12 apel tadi kita akan bagi kembali menjadi 4 bagian, yang mana masing-masing bagian terdiri dari 3 apel. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Ibu akan memotong apel menjadi 4 bagian, yang di dalam satu bagiannya itu ada 3 apel. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini akan menjadi bagian yang pertama. Kemudian kita potong lagi. Jumlahnya tetap 3 ya. Dan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, apel yang 12 tadi sudah ibu bagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari 3 buah apel atau setara dengan pecahan 1/4. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semua sudah memahami tentang pecahan setengah, 1/3, dan 1/4? Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup kita ya. Ibu akan selalu setia menanti pertanyaan dari anak-anak sekalian. Coba diperhatikan di buku kalian, ada soal latihan. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Nah, jadi yang ini 1-3 nanti silahkan anak-anak sekalian dikerjakan ya. Untuk jawabannya nanti bisa dikirimkan dengan mencantumkan nama dan tugas yang keempat dari ibu di grup kelas kita. Sampai di sini paham anak-anak? Ibu harap paham ya. Oh iya, jangan lupa ya, tugasnya semua harus dikumpulkan sebelum jam 10 nanti malam. Semangat! Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau cepat-cepat selesai? Mau mainnya? Nah, sekarang perhatikan sebelum kita selesai mengakhirinya. Sekarang perhatikan, Ibu akan bertanya kepada anak-anak apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti bisa diceritakan di grup kita juga ya. Ibu akan pantau jawaban dari anak-anak sekalian secara satu persatu. Kemudian sikap apa tadi yang harus kita lakukan untuk menghargai teman? Yang pertama, saling tolong-menolong, mengasihi, saling membantu, dan bergotong royong. Nah, anak-anak sekalian,
Ibu harap pada pertemuan kita hari ini, apa yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak semua dapat memahaminya ya. Dan jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan sama Ibu melalui telepon langsung atau bisa bertanya di grup WhatsApp kita. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa untuk membangkitkan semangat kita kembali, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tapi kali ini lagunya yaitu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Tengah. Ada yang tahu? Yang berjudul Tari Manasai. Selamat menyaksikannya. Mukul gandang garantung, hayat dengan kang kanung, sambil tuntang gantau, miar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunu, je impendeng hun bentung. Manasai ela atun jembelai. Ayu menari Manasai ela atun jembelai. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatuh yang itah. Mukul gandang garantung, hayat dengan kang kanung, mangat itah tau bingat, utus itah je bauhan. Nah, sekarang anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini, dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.